Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Abid. Saya mahasiswi semester 3 Universitas Muhammadiyah Luwu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan kaidah ejaan yang disempurnakan dan tanda baca. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan apa itu ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Pengertian ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan-ejaan yang sebelumnya. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring serta penulisan unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan karya tulis. Singkatnya, ejaan yang disempurnakan digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam ejaan yang disempurnakan ada 5 aspek. Yang pertama, pemakaian huruf, yang kedua penulisan huruf, yang ketiga penulisan kata, yang keempat penulisan unsur serapan, dan yang terakhir pemakaian tanda baca. Aspek yang pertama yaitu pemakaian huruf. Dalam pemakaian huruf terdapat 5 bagian. Yang pertama huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diplong, dan yang kelima gabungan huruf konsonan. Aspek yang kedua yaitu penulisan huruf. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan ejaan yang disempurnakan yaitu yang pertama penulisan huruf kapital dan yang kedua penulisan huruf miring. Aspek yang ketiga yaitu penulisan kata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan kata, yaitu yang pertama ada kata dasar, kata turunan atau artian kata berimbuhan, kata ulang, gabungan kata, kata ganti, ku, mu, nya, dan kau. Yang keenam kata depan, di, ke, dari. Yang ketujuh kata sandang, si, dan sang. Yang kedelapan partikel, kesembilan singkatan dan akronim, dan yang terakhir angka dan lambang bilangan. Aspek yang keempat yaitu penulisan unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu yang pertama secara adopsi, yang kedua secara adaptasi. Secara adopsi, apabila unsur asing itu diserap sepenuhnya secara utuh, baik tulisan maupun ucapan tidak mengalami perubahan. Contohnya seperti editor, sivitas akademik. Dan yang kedua secara adaptasi. Secara adaptasi, apabila unsur asing itu sudah disesuaikan dalam kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapannya maupun penulisannya. Contohnya seperti ekspor, material, sistem, dan manajemen. Dan aspek yang terakhir yaitu pemakaian tanda baca. Dalam pemakaian tanda baca ada 10 macam. Yang pertama tanda titik, yang kedua tanda koma, yang ketiga tanda tanya, yang keempat tanda seru, yang kelima tanda titik koma, yang keenam tanda titik 2, yang ketujuh tanda elipsis, yang kedelapan tanda garis miring, yang kesembilan tanda penyingkat atau apostrof, yang ke-10 atau yang terakhir yaitu tanda petik. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.